Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari yang cerah ini dan sedikit lebih dingin dari biasanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk sama-sama berada di majelis ilmu, majelis Thalabul Ilmi di pagi hari di kajian tafsir Fakultas Hukum Unisba dengan tema insya Allah yaitu hikmah di balik penciptaan lalat. Ya. Quran Surat Al-Hajj ayat 73 yang akan dibahas oleh narasumber kita Pak Dr. Amrullah Hayatuddin SHI MAG. Wilujeng Sumping Pak Ustaz. Wah, atur nuhun kasumpingan anak. Baik, Bapak. Ustaz. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan uswah bagi kita seluruhnya untuk selalu menambah ketakwaan kita setiap harinya, menjadikan diri kita lebih baik daripada hari kemarin. Salah satu caranya adalah sama-sama kita meningkatkan keilmuan kita dengan hadir di kajian tafsir ini. Kita mulai saja kajian tafsir ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Liana. Dipersilahkan Teh Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innallazina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaban walau ijtamula wa iyastubluhumuz zubabu say'an la yastankizuhu min du'ufat talibu wal matlub. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu sembah selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Teh Liana. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada mendengarkannya. Selanjutnya tidak memperpanjang, pada Al-Mukarram Ustaz Dr. Amrullah Hayatuddin. Mangga dihaturan Pak Ustaz. Syukuran Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat para profesor, Pak Ustadz Faisal Adha beserta jajaran Fakultas Hukum yang hadir pada kesempatan hari ini.
Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul meskipun melalui jejaring media sosial, yaitu menjadi media Zoom ya. Ada satu hadis riwayat Abi Hurairah yang luar biasa. Beliau mengatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumahnya Allah, yatslu kitab Allah, dia belajar Al-Quran, kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mengajarkan di antara mereka, mengkajinya, illa najlat alaihi masakinah, kecuali Allah akan memberikan kedamaian, ketenangan di dalam hatinya, wa ghasathum rahmah, kemudian Allah akan menyelimuti mereka dengan rahmat, wa haffathumul malaikah, kemudian malaikat-malaikat yang akan mengelilinginya mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutnya nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Meskipun kita tidak di masjid Allah, tetapi satu esensinya ya kita akan mempelajari ayat Al-Quran yang kita sama-sama mengkajinya, kemudian sama-sama memahaminya ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah limpahkan kedamaian, ketenangan, kemudian para malaikat mengelilingi kita, kemudian Allah akan menyebut-nyebut nama-nama kita di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Mudah-mudahan berkah Allah turun pada majelis ini. Bapak dan Ibu hadirin yang sama-sama mencari rahmatnya Allah, izinkan saya akan menyampaikan satu kajian ya yang diminta oleh jajaran, oleh Ustadz Adha dan kawan-kawan ya, Pak Wadek 3 menyampaikan permintaan untuk mengisi kajian tafsir ya. Izin share screen ya Ustadz ya. Bangga Ustaz. Satu ayat yang luar biasa di dalam surah Al-Hajj ya, ayat 73, yaitu hikmah penciptaan lalat. Lalat kita tahu mungkin bahwa banyak kita menganggapnya bahwa lalat itu adalah dianggap hina. Tetapi dalam ayat ini Allah jadikan, angkat makhluk yang kebanyakan orang menganggap bahwa ini wabah, bahwa ini adalah makhluk yang menjijikkan, diangkat menjadi masal, perumpamaan. Ya, perumpamaan untuk apa? Untuk nanti memberikan gambaran bahwa Allah itu maha segalanya dibanding dengan makhluk-makhluk makhluk Allah. Allah mengatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 73, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'ulah. Wahai manusia, meskipun kalau kita membuka tafsir Jalalain, di tafsirnya, di terjemahnya mengatakan bahwa wahai orang-orang Makkah, karena ini kategorinya Makkiyah. Ayat ini Makkiyah, turunkan ketika di Makkah, diserukan kepada bangsa kafir atau orang-orang Makkah yang ketika itu masih dalam kondisi dalam kejahilian atau kafir. Allah mengatakan, wahai manusia, telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian. Innalladzina tad'una min dunillah, Allah mengatakan sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, la yakhluqu dubaban walau istama'u lahu. Kata Allah, la yakhluqu dubaban walau istama'u lahu. Sekali-sekali mereka itu yang diciptakan kemudian untuk disembah itu, makhluk untuk disembah itu, mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lalat pun. Bahkan berikutnya Allah mengatakan, wa iyaslubuhumud dubaba syai'a. Kata Allah, bahkan
jika lalat itu merempas sesuatu dari mereka, kalau di dalam tafsir Jalalain atau terjemahnya tafsir Jalalain itu mengatakan wa iya slabuhum dubaba syai'a. Jadi ketika itu kafir Quraisy, bangsa Makkah, masyarakat Makkah, dia menjadikan patung berhala makhluk itu untuk disembah. Kemudian dia kasih Ja'faron, minyak-minyak itu dilumuri. Kata Allah, mereka yang dia sembah itu, yang sudah dikasih wewangian, yang dikasih sesajen di hadapannya, dia tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat pun. Bahkan kalau mereka bersekutu, semua yang mereka sembah itu bersekutu untuk menciptakan lalat, tidak mungkin, kata Allah. Bahkan Allah memberikan perumpamaan berikutnya, wa iya salabuhum dubaba syai'a. Bahkan jika lalat itu merampas, tadi kan sudah dikasih lumuran, kalau tadi tafsir Jalalain itu minyak-minyak itu kemudian nempel minyak si lalat itu di minyaknya, kemudian mengambil minyak yang sudah ditempelkan di berhala itu, yang mana lata uja itu, kemudian diterbang lalat itu. La yaslubuhumud dubaba syai'an la yastanqidunahu minhu. Mereka tidak akan bisa merebutnya kembali dari lalat itu. Du'fat talibu wal matlub. Saya memberikan highlight di dalam ayat ini, ada 3 hal penting di dalam ayat ini, bahwa Allah memberikan perumpamaan bahwa makhluk yang diciptakan, makhluk yang disembah oleh kafir Quraisy ketika itu, mereka tidak mungkin bisa menciptakan lalat. Kemudian perumpamaan yang berikutnya, bahkan jangankan menciptakan, ketika lalat mengambil sesuatu darinya pun mereka tidak akan bisa merebutnya dari lalat tersebut. Kemudian Allah mengatakan di terakhirnya bahwa amat lemahlah menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Kenapa ayat ini menggunakan ya ayuhan nas? Ya, saya ingin menjelaskan dari sisi tafsirnya bahwa Al-Lusi atau Sihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Lusi, beliau di dalam Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran Al-Adim wa Sababul Mathani, beliau mengatakan wa khutiban nasu umuman li'anna al-maqam maqamu iqamatil hujjah 'alal jami'. Kenapa Allah menggunakan ya ayuhan nas? Karena ini untuk dalam konteks penegakan. Li'annal maqam maqamu iqamatil hujjah, untuk penegakan hujjah terhadap seluruh manusia. Tidak ada pengecualian, bukan hanya kepada orang mukmin, tetapi ini kepada seluruh manusia. Disampaikan bahwa Allah itu maha dan makhluk itu tidak punya apa-apa dibanding Allah yang maha kuasa ini, Allah yang maha pencipta ini. Kemudian kalau Al-Qurtubi di dalam Jami'ul Ahkamil Quran, beliau menjelaskan bahwa kenapa menggunakan ya ayyuhan nas. Beliau mengatakan iqamatil hujjah lal musyrikin, bahwa ayat ini penegakan hujjah, argumentasi yang kuat terhadap kaum musyrikin. Maka kenapa tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu? Karena memang kata Al-Qurtubi ini untuk orang-orang musyrik. Ya, tetapi kenapa tidak langsung hanya ya ayyuhal musyrikin misalkan, tetapi ini untuk keseluruhan. Kalau kata Syihabuddin Al-Alusi ini tidak hanya kepada musyrik, tidak hanya kepada orang-orang mukmin, tetapi kepada seluruhan manusia disampaikan perumpamaan ini. Bahwa apa yang harus ditafakuri sebetulnya di dalam ayat ini, bahwa karena judul kita kajian ini adalah hikmah penciptaan lalat, meskipun nanti ada 4 mufasir menggambarkan perbedaan menafsirkan ayat ini, esensi berpikirnya seperti apa. Bahwa kita tahu bahwa lalat itu sering dipandang hina, tetapi dalam konteks ayat ini, yang hina ini dijadikan perumpamaan atau masal yang penting, ya. Dan ini menuntut perenungan atau tafakur akan kebesaran Allah melalui penciptaannya yang kecil, meruntuhkan kemusyrikan yang ada ketika itu.
Maka ada dua hal penting di dalam ayat ini sebetulnya. Maka kenapa tadi saya kasih slide highlight itu, bahwa objek yang digugat ini bukan enggak, tapi berhala, sembahan selain Allah. Maka Allah mengatakan innalladzina tad'una min dunillahi, kata Allah, apa-apa yang engkau jadikan bahan sembahan, ya, bahan sembahan selain Allah, inilah yang objek utama yang ingin disampaikan oleh Allah, yaitu berhala. Maka ketika itu bangsa kafir Quraisy punya tiga yang familiar, ya, ada mana, lata, ujjah, ya, dari mulai yang kecil, yang paling besar, dan yang paling lucunya ketika itu bahkan kita tahu bagaimana para sahabat pun banyak yang dulunya kafir gitu ya, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Beliau bahkan sering menangis ketika sudah sudah muslim, sudah beriman. Kemudian dia sering ketawa ketika itu dia ciptakan Tuhan dari roti, kemudian ketika lapar roti itu dimakan. Itu kan suatu hal yang kenapa sesuatu yang memang tidak bisa mempertahankan dirinya harus disembah kan gitu. Maka ketika Allah mengatakan tadi, yang pertama la yakhluqu dubaban, tidak akan bisa menciptakan, maka tantangan makronya daya cipta. Makhluk itu nggak bisa menciptakan. Meskipun kata Allah, mereka bersatu padu, bersekutu untuk menciptakan seekor lalat yang hidup. Mereka gagal untuk ijadun minal adam, karena yang bisa menciptakan, mengadakan yang tadinya tidak ada itu hanya Allah. Kemudian tantangan mikronya, daya tahannya. Tadi Allah mengatakan, ya, wa iyaslubuhum, bahkan kalaupun syai'an minhu, kata Allah, wa yaslubuhum syai'an minhu, kalau lalat itu mengambil sesuatu yang ada pada diri ciptaan tersebut, la yankidunahu minhu, dia tidak bisa mengambilnya kembali. Maka ketika dites oleh Allah, merebut kembali sesajen yang dihisap oleh lalat itu, mereka tidak bisa mengambil. Maka gagal pula tuh. Ya, daya tahannya itu tidak punya. Maka kesimpulan teologisnya adalah sesuatu yang tidak mampu menciptakan kehidupan dan tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri sama sekali tidak layak dipertuhankan. Konteksnya seperti itu. Maka tadi ketika saya menggambarkan bagaimana Umar bin Khattab kalau cerita sampai nangis, beliau mengatakan bahwa saya menciptakan Tuhan dari roti, kemudian ketika lapar dimakan. Itu kan dia tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Bahkan tidak bisa memberikan. Dan ada satu perumpamaan yang luar biasa, dikatakan ini logika kias aulawi. Argumentasi teologis Quran tentang penciptaan lalat itu di sini Bapak dan Ibu. Maka Al-Qurtubi kenapa beliau menerjemahkan kenapa la yakhluqu dubaban. Beliau mengatakan, bahkan menafsirkannya, kenapa lan yakhluqu dubaban, tidak la yakhluqu ad-dubaba. Beliau mengatakan kenapa Allah memberikan dubaban ini tidak ad-dubaba, menggunakan isim nakirah. Beliau mencatat bahwa bentuk identifikasi ini mengandung makna litaklil. Kenapa tidak ad-dubab tapi menggunakan dubaban untuk merujuk pada, beliau mengatakan litakil, untuk merujuk bahwa penciptaan yang dipandang sepele, dubab itu adalah makhluk yang kecil, bahkan dianggap hina. Kenapa? Dan ini ada kiasnya, ada logika lebih tinggi, atau disebut di dalam konteks usul fikih kias aulawi. Apa perumpamaannya? Jika saja pada perkala yang paling ringan, kecil kan, makhluk paling
Ya, tidak makhluk yang paling kecil, tapi kecil kemudian dia dianggap hina. Mereka gagal mutlak, tidak bisa menciptakan. Maka secara otomatis impossible, mustahil menciptakan makhluk yang lebih besar daripada lalat. Mustahil menciptakan gunung, mustahil menciptakan lautan yang lebih kompleks. Ya, karena di laut bagaimana ketika tahu bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman ketika mau meminta kepada Allah satu hari saja menciptakan untuk memberi makan makhluk yang ada di muka bumi ini. Kata Allah ketika itu, coba saja makhluk yang ada di muka bumi di lautan saja udah disiapkan makanan begitu banyak untuk makhluk yang ada di muka bumi. Tapi oleh satu ekor ikan saja yang diperuntukkan untuk semua makhluk yang ada di laut itu habis, tidak bersisa. Itulah bahwa Allah itu maha segalanya. Manusia itu tidak bisa, makhluk selain Allah itu tidak bisa menciptakan bahkan hanya seekor lalat atau dzubabah. Ya, apalagi menciptakan manusia dan alam semesta ini. Maka dan paling penting juga ketika kenapa Allah mengatakan menggunakan kalimat lan, tidak kalimat la. Jadi garis ketidakmampuan itu penafsirannya sepanjang masa, Bapak-bapak. Tidak hanya masa jahiliyah saja. Ya, masa kini dan masa akan datang ketika era puncak kejayaan teknologi. Sekarang ada AI, rekayasa genetik, bioteknologi, impossible, tidak mungkin menciptakan. Maka Allah mengatakan la yakhluqu menggunakan kalimat lan bukan la. Kalau di dalam konteks balagoh, kata lan ini menafikan secara absolut terhadap masa depan. Ya. Jadi kalau la itu tidak mampu itu mungkin suatu saat bisa dia. Tapi kalau ketika Allah menggunakan kata la yakhluqu, ketika menggunakan kata lan dalam perspektif ilmu balaghah, ini untuk menafikan keabsolutan, menghilangkan ketidakmampuan, tidak mampu menciptakan itu tidak hanya pada masa jahiliyah, masa kini, tetapi masa yang akan datang. Maka Allah menggunakan kata para mufasir kalimat lan, tidak kalimat la. Jadi kegagalan menciptakan lalat hidup bukan sekadar limitasi teknologi masa lalu, tetapi melainkan kemustahilan itu absolut sepanjang zaman. Kalau menggunakan kata para mufasir kalimat lan, bukan kalimat la. Tapi kita melihat metrik dari beberapa tafsir, mungkin nanti sampai kita nanti diskusi berikutnya, bahwa pada hakikatnya para mufasir tidak memfokuskan terhadap lalat itu kelebihan dan kelebihan. Tidak. Di dalam tafsir, di dalam beberapa tafsir yang saya kutip bahwa ada dari Imam At-Tabari, kemudian Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan bahwa Imam At-Tabari ketika menggunakan lalat sebagai perumpamaan, permisalan, itu menafsirkan lebih fokus kepada kehilangan fungsi Tuhan. Bahwa kan mereka menciptakan makhluk itu untuk dipertuhankan. Maka ketika berhala ini tidak layak, ketika Allah mengatakan la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu, meskipun mereka berkumpul, kemudian la yanqidunahu, dia tidak akan mampu merebut kembali dari apa? Dari lalat itu, ketika lalat itu mengambil sesuatu dari makhluk tersebut. Bagi fungsi dasarnya bahwa tidak bisa menciptakan, tidak berdaya, tidak melindungi sesajen dari rampasan lalat. Kemudian kalau Ibnu Katsir fokusnya bahwa ayat ini dalam rangka merendahkan berhala ketika itu, yang mana Lata Uzza itu menekankan perbedaan mutlak, kesempurnaan dan kekhususan Allah semakin nyata terlihat melalui apa? Melalui ketidakberdayaan berhala menghadapi makhluk yang hina sekalipun. Kalau Imam Al-Qurtubi
beliau menggunakan fokusnya terhadap bahasa dan logika Quran. Ya, kenapa menggunakan lalat? Ya, sebagai beliau mengatakan sebagai contoh ciptaan yang paling remeh. Bahkan jika menciptakan lalat saja gagal yang dianggap kecil saja, maka mustahil bagi mereka menciptakan hal yang jauh lebih besar. Sementara Fahrul Rajan Ar-Razi beliau fokus menafsirkan ayat ini bahwa ini adalah kelemahan musyrik itu, kesyirikan itu menghancurkan dasar pemikiran, menyekutukan Allah dengan membedah kalimat penutup. Kalimat penutupnya itulah do'ufat talibu wal matlub. Maka tadi saya di awal itu ada 3 yang di highlight. Yang terakhir itu do'ufat talibul wal matlub, bahwa Fahrul Rajan Ar-Razi beliau mengatakan bahwa menunjukkan ayat ini betapa lemahnya hubungan antara penyembah ya dengan yang disembah. Keduanya sama-sama tidak berdaya. Maka hadirin rahimakumullah, ayat yang terakhir dalam ayat ini, kata yang terakhir dalam ayat ini, kalimat penutup do'ufat talibu wal matlub, ini merupakan bentuk ijaz, ya, kemukjizatan Al-Quran. Ketika kemukjizatannya adalah meruntuhkan rasionalitas kemusyrikan. Ya, at-talib itu penyembah, manusia yang menggantungkan harapan dan meminta pertolongan kepada sesuatu yang hakikatnya tidak memiliki kekuasaan. Itu adalah lemah. Dan juga al-matlub yang disembah itu, entitas yang mereka ciptakan, yang mana Lata Uzza itu, ya, tidak mampu menciptakan kehidupan, memberikan manfaat, maupun menolak kemudaratan sekecil apapun. Ya, madarat yang dia nempel, misalkan patung itu dibuat, kemudian dilumuri dengan minyak, kemudian nempel alat di hidungnya, kemudian dia terbang mengambil dari minyak dari hidung si makhluk ini. Si makhluk itu tidak bisa mengambilnya. Ini adalah lemah. Maka kalimat penutup di dalam ayat ini, do'ufat talibu wal matlub, adalah bentuk kemujizatan Al-Quran. Sebuah ungkapan super singkat yang secara komprehensif membatalkan seluruh dasar rasional hubungan penyembahan dalam hamba dengan makhluk yang dipertuhankan itu. Maka dalam ayat ini ada satu keserasian wahyu dan realitas empiris, Bapak-bapak, bahwa tadi saya sampaikan yang mengutip dari beberapa tafsir kenapa Allah menggunakan kata lan, tidak menggunakan kata la. Ini retorika balaghah, diksi lan menetapkan ketidakmampuan absolut lintas zaman. Kemudian hujah teologisnya, penciptaan adalah hak prerogatif ilahi. Hanya Allah yang bisa menciptakan makhluk, menciptakan, mengadakan yang tadinya tidak ada. Ijad al-mawjud, mengadakan yang tadinya tidak ada. Jadi objek terkecil menyimpan argumentasi paling monumental. Jadi objek terkecil, saya menganggapnya bahwa lalat itu adalah hina, kecil, tetapi punya argumentasi monumental di dalam memberikan, membantah kemusyrikan yang ada pada masa itu. Tetapi realitas ayat ini tidak hanya masa itu saja, tetapi sampai sekarang pun, meskipun teknologi sudah secanggih apapun, maka Allah mengatakan la yakhluqu dzubaban, tidak akan bisa menciptakan ini. Maka pada hakikatnya tadi tidak la yakhluqu dzubaban itu Allah mengatakan bahwa sampai kapanpun makhluk itu tidak mungkin bisa menciptakan, ya, ijad minal adam, menciptakan yang tadinya tidak ada. Yang hanya bisa dilakukan atau mewujudkan yang tadinya tidak ada itu adalah prerogatif Allah semata. Maka ayat ini, ayat surah Al-Hajj ayat 73, bukanlah sekadar narasi spiritual tentang seekor serangga sebetulnya, tetapi ini adalah instrumen argumentasi rasional dan tauhid yang sangat sistematis
semakin tinggi kemampuan manusia menguasai sains dan teknologi, semakin nyata kesimpulan ayat ini bahwa hakikat penciptaan kehidupan akan selamanya berada di luar jangkauan makhluk dan tunduk secara mutlak pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memberikan gambaran bahwa harusnya ilmu semakin tinggi kita, bahwa kita semakin sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Yang paling besar, yang maha kaya, yang maha pintar, yang maha itu adalah hanya Allah semata. Ya, kadang-kadang ketika kita teknologi semakin tinggi, orang semakin memberikan ini. Padahal pada hakikatnya bahwa semakin tinggi pengetahuan kita, maka kita menganggap kita semakin kecil. Karena pada hakikatnya yang maha segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustadz yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan, bahwa itu disarikan dari beberapa tafsir ya, dari Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, kemudian dari Bahrul Rajin Ar-Razi juga menggambarkan bahwa hakikat penciptaan lalat di sini, perumpamaan ini adalah untuk memberikan bahwa gambaran bahwa kita itu tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa apapun, yang hanya punya kuasa itu adalah Allah semata. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz, nambah hikmah kita bahwasanya ya kita manusia yang makhluk dan tidak bisa menciptakan makhluk lain. Walaupun sebenarnya saat ini udah ada yang menciptakan lalat drone ya, bos saja nyamuk drone dari Cina. Tapi walaupun begitu ya tidak akan bisa menyaingi apa yang sudah diciptakan oleh Allah dari fungsi, dari teknologinya, dari segalanya. Ya, jadi meyakinkan kita bahwasanya hanya Allah sang pencipta dan manusia disuruh untuk beribadah di dunia. Itu non Ustaz. Maka Bapak Ibu dipersilakan apabila ada yang ingin didiskusikan, bertanya, ya karena alhamdulillah hadir pada pagi hari ini ada 35 orang, tidak lupa mengisi absen. Absennya sudah ada di chat. Kemudian ada yang profesor yang maka Bapak Ibu di haturanan apabila ada yang mau ditanyakan. Dan, maka Prof. Iva. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, terutama tadi penampilannya hoyong nyuhunkeun ke bahana ya untuk kita kaji lagi. Namun tentu dari sisi medis ada beberapa hal yang agak sedikit kontradiksi ya. Memang ada misalnya manfaat dari kekurangan itu tiasa kalau makanan misalnya nanti harus dicelupkan. Tapi kita tentu saja dari medis itu hal-hal demikian itu rada sanksi atau kita tidak biasa melakukan begitu ya. Jadi kalau ada lalat ya diambil saja, dibuang atau dibunuh lah begitu. Nah ini kaitannya bahwa kita harus memelihara kehidupan alam dan makhluk lain. Nah itu sejauh mana kita tidak boleh membunuh makhluk-makhluk ya, lalat atau semut dan lain-lain itu, apakah itu ada dalilnya? Mohon mangga, itu yang terusin pertama panginten mangga. Nuhun Pak. Mangga Pak Ustaz langsung. Iya, terima kasih Prof. Alhamdulillah pertanyaan yang luar biasa terkait dengan ini. Memang satu ayat yang luar biasa memang di dalam surah Ali Imran ya. Ketika Allah berbicara tentang ulul albab dan mengatakan kan Kolak tahada batila ya. Iya, ketika alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa memang tidak ada yang
Allah ciptakan sia-sia di muka bumi ini. Semuanya pasti ada hikmahnya, termasuk penciptaan lalat. Dan beberapa ribu tahun yang lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis yang mengatakan tadi terkait dengan lalat ya Prof, dari Abi Hurairah yang mengatakan idza waqa'a dzubaba fi syarabi ahadikum, bahwa kata Rasul idza waqa'a dzubaba fi syarabi ahadikum, jika ada lalat jatuh ke dalam minuman kalian, summa liyunjiahu, kemudian hendaklah dicelupkan gitu. Dicelupkan. Jadi kalau ada lalat jatuh jangan langsung dibuang, tapi dilalapkan lah, dimasukin tuh ke dalam air tersebut. Karena apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna fi ahadi janahaihi daun, bahwa sesungguhnya dalam satu sayapnya itu ada penyakit. Wafil akhir syifaun, tetapi di sisi yang lainnya itu ada obatnya. Jadi kita kan tidak tahu ya lalat itu yang nempelnya itu apakah da-nya itu adalah yang si apa namanya si penyakitnya atau obatnya. Maka kata Rasul kalau ada nempel jatuh dimasukin, tetapi jangan dimakan juga di ini, tapi dibuang kan gitu ya. Kalau dimasukin kemudian dibuang, tapi si minum itu masih boleh diminum. Tapi kedokteran ya jijilah, buang aja, nggak usah diminum kan gitu. Tapi saya kira Rasul ketika menyampaikan ini ada hikmah, kemudian dan apa yang disampaikan Rasul itu adalah wahyu. Ya, apa yang disampaikan Rasul itu adalah wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan gitu ya, disampaikan bahwa apa yang disampaikan Rasul itu pasti benar. Karena apa yang disampaikan Rasul itu adalah wahyu. Itu. Kemudian tadi pertanyaan terkait dengan batasan ya. Makhluk yang harus dijaga, kemudian yang harus ini tuh yang seperti apa? Memang ada hadis, beberapa hadis misalkan terkait dengan keharusan kebolehan membunuh ular berbisa itu meskipun kita kalau ini nanti justru akan dihujat oleh para pencipta binatang dan lain sebagainya. Tetapi Rasul menggambarkan bahwa kita boleh membunuh ular, kita boleh membunuh cicak ya. Cicak bahkan di dalam hadisnya hasa dengan satu pukulan saja katanya itu mempunyai ini ketika membunuh cicak itu ada hadisnya dan lain sebagainya. Ada beberapa binatang yang memang kita mesti bunuh justru ya. Tetapi ada binatang yang justru Allah Rasul menyukainya gitu. Ya, diantaranya adalah khir itu apa? Kucing ya. Ya, maka Abu Hurairah itu bapak kucing, karena Abu Hurairah itu sangat dia suka sekali dengan kucing. Ya kucing. Jadi ini kucing itu sangat diinikan oleh Rasul, kemudian oleh para sahabat itu. Tapi kalau yang pasti dibunuh itu adalah ular berbisa ya. Itu harus diinikan. Itu ada hadisnya yang menggambarkan bahwa boleh membunuh binatang itu. Tetapi pada hakikatnya sepanjang itu menciptakan kemadaratan, ya misalkan punten nih, ada binatang tidak berbahaya, tetapi dalam konteks satu orang, misalkan punten ada orang yang takut dengan ulat. Bahkan kalau saking takut dengan ulatnya itu bisa tremor, bisa membahayakan dirinya. Ya wajib itu bagi dia untuk dibunuh itu si ulat itu. Kan gitu. Jadi ininya kan sepanjang kalau menciptakan kemadaratan, karena ada kaidahnya mengatakan ad-dararu yujalu, bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan. Dari apapun. Ya, dari apapun. Kalau memang memadaratkan, kucing misalkan, kucing ini harus disukai, tapi kalau memadaratkan ternyata punya rabies, ya jelas dia harus dimusnahkan. Jadi esensinya di sana, Prof.
Ya, jadi ada ayat yang lebih spesifik, dalil yang spesifik untuk membolehkan membunuh binatang, ya, yang justru harus menyukai binatang. Kemudian pada hakikatnya binatang apapun ininya parameternya adalah dia madarat nggak kepada kita. Kalau memungkinkan memunculkan kemadaratan kepada diri, ya harus dihilangkan. Karena bisa saja, toh ada juga Prof yang takut dengan apa namanya nasi gitu kan. Maka bagi dia nasi itu menjadi madarat, kan gitu ya. Jadi haram gitu. Jarang tuh. Harus ditinggalkan. Kan orientasinya di sana. Mungkin gitu, Pak. Prof. Baik, Pak Asi, Pak Ada melanjutkan dari Prof Iva. Prof Iva cekap tengeran. Prof Iva cekap. Hatur nuhun. Punten Prof Iva melanjutkan. Saya di pertarosan sanes. Bangga, Bro. Oke. Ustaz, sebenarnya udah terjawab barusan ya ininya. Kan gini, ketika kita lagi di jalan nih bawa mobil nih, ya. Bawa mobil, tiba-tiba kucing udah tekan tas. Kan itu pilihan tuh. Mudorot betul itu mah. Nah, itu mah digilas aja gitu ya. Nah, kemudian ada itu mah jadi namanya teh tahayul ya. Tahayul bahwa kalau membunuh kucing gitu apa dia nanti katanya di akhirat harus apa namanya apa namanya bahasanya tuh mengkifaratinya katanya harus ngitung bulu kucing gitu ya. Saya tidak masuk akal gitu ya. Itu kemudian memang sering mendengar, saya sering ada diskusi di warung kopi itu atau mendengar mereka di warung kopi. Saya tadi malam ngegeleng kucing, sieun cenah isuk menabrak jelema nah, gitu tuh ya. Nah, ini perlu ini kan ya perlu diyakinkan bahwa pemudorotan itu lebih didahulukan harus dihapuskan daripada mendatangkan ke maslahatan kan gitu ya. Asasnya kan itu. Menghapuskan kemudaratan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan gitu ya. Nah ini bayangkan di tengah jalan kita harus ngerem mendadak gitu ya, di belakang mobil ini segala macam kan bisa tabrakan beruntun segala macam, itu gara-gara kita menghindarkan kucing gitu ya, karena sebagai makhluk yang sangat cinta. Nah, itu ya sama saja gitu ya, ngameng parka sisi orang cilaka gitu ya, kita dan segala pokoknya mah kucing itu kan kalau udah di jalan tuh dia tidak lihat kiri kanan gitu ya, habak aja gitu ya. Itu satu. Yang kedua mungkin prinsipnya adalah tadi ya macam ular gitu ya. Kalau membahayakan dalam pengertian gini, apakah setiap binatang itu memang membahayakan dalam konteks itu ya? Sebab gini, saya mendengar dari mereka yang suka dengan apa namanya reptil segala macamnya itu sebetulnya kalau tidak diganggu tidak apa-apa gitu ya, meskipun dia berbisa gitu ya. Nah, saya mendapatkan misalnya dari si siapa tuh yang ahli ular si yang meninggal Panji ya. Kata Panji dia mengatakan ini berbisa, sangat berbisa. Tapi kalau kita tidak ganggu tidak apa-apa gitu ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kita sendiri sebetulnya ya dari manusia yang suka iseng usil kepada binatang sehingga akhirnya dia mengganggu, kemudian ya terpaksa lah kita ini kan. Nah, apakah bisa bolak-balik seperti itu nggak argumennya gitu ya? Nggak bisa. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi memang orientasinya adalah madarat ya. Tidak banyak kaidah terkait dengan madarat. Karena ad-darar yujal itu kaidah pokoknya. Ada idza ta'arada mafsadatani ruya adami madararan birtikabi ma'ahobihima gitu ya. Jadi lihat dararat yang paling besar itu yang mana. Tadi ketika harus berhenti, tadi kata Prof. Toto kelaksonan wehera, kalau memungkinkan untuk berhenti untuk menyingkirkan ya berhenti. Tetapi kalau ternyata madarat, kalau kita berhenti ngadadak justru tabrakan beruntun lebih madarat lebih besar ya digeleng aja kan gitu. Itu kondisional memang dalam konteks kondisional iya. Ya kondisional. Kemudian kalau terkait dengan tadi apakah kan kita tidak tahu juga sebetulnya bukan karena diganggunya merasa terganggu kitanya enggak si binatang itu merasa terganggu. Kan kita tidak lamun kerjalan misalkan di dalam hutan kan kita tidak mengganggu mereka. Tapi dia terganggu ya. Kalau lamun urang ngaheureuyan aya orang cicing-cicing gitu ditepakan sirahna macok ya kita berarti kita mengganggu kenyamanan dia kan. Di Panji memang gitu mungkin kan si garaga gitu dikeluarin kemudian dia matuk ya itulah yang mengganggu. Tapi kalau dalam kondisi kita kerjalan
Kan kita Tidak tidak mengganggu tahu. dia. Tapi dia Mm-mm. merasa terganggu, merasa terancam, akhirnya nyerang kita. Kan itu madarat mungkin. Ya, iya, iya, iya. Ya madarat. Oke. Itu kan kita tidak tahu. Mm. Akhirnya, kenapa Rasul menganjurkan untuk menginikan? Karena kan kita tidak tahu. Lamun jeung jelema mungkin bisa ya kita ngobrol gitu. Kalau binatang kan kita tidak tahu, Pak. Ya, kita tidak tahu. Iya, Memang iya. kalau memang itu potensinya ada bahwa dia akan memadaratkan kita, ya kita harus hilangkan. Kan gitu ya. Iya, iya, iya. Meskipun kita tidak tahu bahwa kapan dia merasa terganggunya kan. Mm-mm. Kan kita Iya, gitu. iya. Yang penting kalau ini kata ahli ini berbisa nih, berbahaya, ya bunuh gitu loh. Kan sekarang ada juga ya Pak, tidak hanya ular tuh, ada tawon apa tuh, yang tawon Vespa. Oh, iya, iya. Ya tawon Vespa itu Pak banyak yang menjadi korbannya, yang ini yang tawon-tawon di rumah, kemudian yang belang itu Yang ternyata agak itu guna juga orang lainnya. memadaratkan. Iya, memadaratkan Iya. ya, memadaratkan. Jadi ya harus dimusnahkan. Ya, kalau sepanjang dianggap bahwa itu menurut ini adalah ini kan madarat, ya harus dihilangkan. Gitu Pak. Siap, Sebisa Ustaz. mungkin kemadaratan itu harus dihilangkan. Mm-mm. Udah terjadi atau tidak? Kalau ini bahaya nih. Kan gitu kan orientasinya gitu. Kalau di dalam kaidah usul kan seperti itu. Jadi kalau Ada potensi. Gitu. Mungkin Toto lanjutkan. bukan, jadi kalau manusia memadaratkan juga bisa dibunuh ya. Tekenging atau Logika Jangan terbalik dulu, Pak. sama. Nah, mau pakohnya Zan. ya, manusia itu kan Biasa prop Bunyamin Netanyahu mau tiasa dibunuh, wajib tuh. bukan, manusia itu kan tidak bisa mencipta ya. Iya bro. Tapi sekarang itu banyak dosen-dosen yang cari hak cipta tuh. Berarti mereka menyalahi takdir tuh. Ya. Dan dihargai lagi ya. Iya. Menghargai hak cipta. Haki. Mangga dirajang. Mangga bro. Mangga sudah ada? Ya, mangga Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa didiskusikan, masih ada 10 menit. Nah, Ustadz, kalau tadi kan di awal ada tentang terkait dengan berhala-berhala. Kalau berhala-berhala ini mohon diingatkan juga untuk saya, utamanya. Berhala-berhala yang bisa ada zaman sekarang teh apa aja, Pak Ustadz, dan kita harus hindari, jangan sampai kita termasuk yang dalam ayat itu, apa istilahnya, nuhankan yang lain gitu ya, walaupun kita ini nauzubillah, jangan sampai. Nah, mungkin untuk sedikit nasihat bagi kita, jangan memberhalakan apa gitu Ustaz. Iya, betul Ustaz. Jadi sekarang itu banyak berhala versi modern ya. Kita mentuhankan itu. Tadi pada hakikatnya kita tidak boleh tergantung kepada selain Allah gitu. Itu aja esensinya di sana. Apapun itu. Ya, tadi pemerintah gitu ya, kita wah ini gimana gitu. Itu pada hakikatnya kekuasaan gitu ya. Iya, pada kekuasaan, tahap dan lain sebagainya. Yang jelas kita tidak boleh mengagungkan itu di lain. Maka Allah kan punya di dalam Al-Quran itu 99 ya Asmaul Husna. Kalau kita mau minta kaya ya minta siapa yang Al-Ghani itu siapa? Allah. Ya. Kemudian Ar-Razzaq, minta rezeki itu Allah. Manusia itu juga bisa. Ya. Manusia masih butuh, orang masih butuh terhadap ini. Yang maha itu adalah yang maha segalanya itu hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya ya tadi mempertuhankan itu menganggap tadi segalanya dari termasuk dengan AI dan lain sebagainya itu hanya instrumen saja membantu kita. Saya membuat slide tadi yang ini kan dengan notebook yang AI-nya itu gitu. Yang penting kita punya materinya, kemudian dijadikan itu boleh nggak? Boleh nggak? Ya Prof Toto ya nggak salah ya ketika kita memanfaatkan yang teknologi yang ada. Tetapi ketika ya gimana Prof?
Enggak, yang salah memanfaatkan teknologi untuk yang tidak benar. Pak Aga Iya, suka nongol begitulah. apa saja kan itu. Iya Salah. betul, Prof. Jadi kita tidak tergantung selamanya pada makhluk, itulah yang tadi Tuhan di apa berhala-berhala itu tidak hanya benda sebelumnya Ustaz ya. Berhala kita itu tidak hanya bentuk benda, bisa saja ini terkait itu pada hakikatnya. Rektor bisa. Ya, betul. Ya, jadi jangan sampai begini kan gitu ya. Selain ya karena yang maha innal hamdalillah yang maha terpuji itu hanya Allah dan lain sebagainya. Makhluk nggak ada apa-apanya sebetulnya. Ya, kita itu kita itu ya kecil lah di hadapan. Maka tadi sekecil diumpamakannya dubab. Ya, dubab itu ya binatang yang kecil. Kalau diberikan perumpamaan semacam itu, berarti dalam konteks hal ini Ustaz ada bahwa semua yang ada di muka bumi ini kecil, tidak mampu apa-apa. Yang hanya mampu itu hanya Allah semata. Jadi semua apa yang dicapai kita hari ini itu bukan karena kita, tetapi karena Allah semata. Ya, itu mungkin. Nuhun. Nuhun berarti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saja. Iya, Tidak betul. ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha. Nah, Bapak Ibu, AI apa adanya. AI itu kan semacam tadi ya, kecerdasan buatan, berarti otak kan gitu ya. Tanda kutip otak kan gitu. Oh, Nah, Kang kita Arif kita parus, Kang Arif itu. perlu perlu di ini kan bahwa ketika orang begitu mendewakan otak yang disama AI itu sebetulnya sudah menurunkan derajat otak kita yang punya Allah gitu kan gitu ya. Kan ini otak yang ada di kepala kita kan punya Allah gitu. Ciptaan Allah yang pasti sempurna gitu. Sehingga kalau AI bisa mengalahkan otak itu saya kira ya sudah tidak lagi sudah tidak lagi mengagungkan Allah gitu. Artinya bukan tidak boleh digunakan AI, boleh, tetapi tadi instrumen pembantu gitu ya, seperti itu. Ya, benar nggak? Begitu ya. Betul. Saya selalu ingatkan pada mahasiswa begitu, saya bilang kalian kalau mau membuat skripsi, menjawab ujian segala macam menggunakan AI, seandainya misalnya Anda mencuri lewat HP, saya katakan, itu Anda sebetulnya sudah tidak menghargai otakmu yang ciptaan Allah gitu ya itu. Nah, ini tolong hargai, sebenarnya Allah itu lebih tinggi. Di kepala kita itu adalah ciptaan Allah, sedangkan AI ciptaan manusia gitu ya. Itu. Jadi kalau mau digunakan sebatas menggunakan yang ujungnya adalah untuk tadi robana ma khalaqta hadza batila gitu ya, seperti itu. No lah. iya betul nuhun tambihana. Tapi ini Pak, kalau artinya bahwa segala sesuatu itu boleh digunakan untuk alat bantu. Alat bantu ya. Jadi tapi tidak berarti sesuatu yang menjadi prinsip. Gitu ya. Ya. Jadi kalau kita bikin apa itu, belum pernah sih saya bikin tesis, bikin pengalaman ya. Nulis deui lah jurnal. Gampil Pak, nyeuna jurnal sorangan, cap sorangan. Jadi. Makanya. Jadi itu alat bantu. Alat bantu. Tetapi memang ada karena itu kan bersistem juga ya, bersistem sehingga ada lebih kecepatan, mereka lebih kuat menyimpannya. Itu aja. Memori. Ya, jadi kalau saya juga sama, kita juga sama Polri definisi hukumnya namanya kan langsung itu keluar kan gitu kan. Iya. Nama. Tapi hanya sekarang gitu. Pak, naon langsung keluar. Nah, eta sok ngadeg teh naon namina teh nu geuning Pak. Ya, jadi kalau anak-anak sekarang memang harus dilatih menggunakan itu ya untuk kebaikan mereka gitu kan. Tapi biasanya diam di kamar sih kalau yang sudah terperosok ke dalam itu ya. Mengapa nuhun Pak? Itu selapar ya. Nuhun Prof, tambahanana. Ya kita ingatkan betul tadi kata Pak Rusi dan Prof Toto bahwasanya AI itu adalah tools, AI itu adalah alat, bukan source, bukan sumber. Ya harus mengingatkan diri sendiri dan juga lainnya. Ya, sesuai juga panduan generatif AI punya Unisba, ya kita punya di e-kuliah. Ya, mohon dibaca juga Bapak Ibu bahwasanya ya segala sesuatu ya harus atas validasi daripada yang bersangkutan dan bertanggung jawab penuh atas. Siap.
Sami-sami. Bapak Ibu, Prof. Evik pada aya pertarosan, Prof. Ente Pak, atas cekak. Terus keluar Apa di itu? terus keluar di rekening Pak Ah. kena naroskeun. Alhamdulillah. Gitu. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih utamanya kepada narasumber kita Al-Mukarram Pak Dr. Amrullah Hayatuddin SIMAG atas pemaparannya dan juga insight-nya pada pagi hari ini telah membahas Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Kita berharap semoga seluruhnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa diberikan taufik hidayahnya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan dari Prodi S1 dan juga S2, S3, bagi yang belum mengumpulkan nilai, untuk segera memberikan nilai kepada mahasiswa karena pelaporan sebentar lagi untuk nilai, dan juga Alhamdulillah UAS berjalan dengan lancar, semoga mahasiswa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita doakan yang sakit semoga disembuhkan, yang sedang ada kesulitan semoga diberikan kemudahan, yang sedang ada niatan baik semoga niatannya dalam pengaturan terbaik dari Allah, dan utamanya Unisba untuk gelombang 3 ini meraih keberkahan dengan bertambahnya mahasiswa. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.